Oke, selamat pagi semuanya. Pada malam hari ini kita membahas tentang bahwa berangkat ke Hong Kong itu sebenarnya resikonya besar sekali dan banyak. Nah, ini kita mau bahas. Jadi resiko-resiko yang kita akan hadapi ketika kita berangkat ke Hong Kong. Apa Boyan? Cukup mangan tua katanya. Ya, buat teman-teman semuanya, Hong Kong itu mengandung risiko yang besar. Jadi boleh teman-teman sebutkan ya, silahkan sebutkan di kolom komen, baik yang di Facebook ataupun yang ada di YouTube. Ya, silahkan risiko apa aja yang kira-kira kalian hadapi dan risiko apa yang mungkin sudah kalian alami, bukan hanya dihadapi. Jadi risiko yang sudah dialami, kemudian resiko yang sudah terjadi. Nah, ini banyak sekali kalau kita pilah satu-satu, kita bahas satu-satu itu sampai besok pagi itu nggak selesai teman-teman resiko. Mbak Iin. Resiko yang sifatnya akan justru menambah runyam. Ya. Yang kita bahas itu resiko yang menambah runyam. Kalau resiko yang membuat kita menjadi lebih baik itu nggak perlu dibahas sebenarnya. Karena kalian sudah merasakan. Tapi resiko yang menjadikan runyam, nah ini. Bahwa ke Hong Kong itu bukan gambarannya enak saja, tapi yang runyam. Bahkan yang gagal-gagal menaklukkan Hong Kong itu kan ada juga teman-teman. 1 bulan di interminate, 2 minggu di interminate, 3 bulan di interminate. Jadi itu adalah bagian dari risiko. Dan beberapa hari ini juga mulai banyak yang WA ya kan, yang mencari kejelasan bahwa ketika dia sudah tidak diinginkan majikan atau ketika dia sudah ingin pergi dari majikan itu bagaimana? Bagaimana solusinya? Seperti apa? Nah, sebenarnya kalian kalau dilihat penonton saya ini ya, penonton live saya ini jauh dari hal itu. Penonton live saya ini justru orang-orang yang sudah mumpuni dan sudah menghadapinya. Tapi saya ingin sebenarnya bertanya kepada resikonya harus kuat dicereweti majikan. Nah, ini salah satu jawabannya Mbak Ii. Salah satu jawaban yang number one biasanya. Ya karena culture dan budaya ya. Kalau budaya namanya orang perempuan itu pasti kayak gitu. Kadang itu bos. Di Indonesia itu punya bos kan ya juga banyak yang cerewet. Saya aja juga sering dicereweti dulu. Nah, sebenarnya kalau masalah cerewet itu sebenarnya biasa saja. Yang tidak menjadi biasa adalah durasi waktu ketika kalian di rumah majikan ini. Ya, durasi waktu itu kan panjang ya. Jam kerja kalian itu panjang banget. Apalagi kalau majikannya itu nggak kerja. Wah, ini kalau orang nggak kuat-kuat bener menyiksa sekali teman-teman. Semuanya teman-teman ini kan seneng kalau misalnya majikannya kerja. Ya kan? Tapi kalau majikannya justru di rumah terus. Ini pertanyaannya. Bahkan kemarin COVID itu hampir majikan itu full time ada di rumah. Nah ini yang ingin kita bahas malam hari ini. Resiko-resiko bekerja di Hongkong. Tapi bagi penonton-penonton saya ini yang sudah puluhan tahun di Hongkong, ini resikonya juga banyak. Resiko yang negatif. Contohnya, malas pulang. Coba saya tanya ke kalian. Kira-kira
Kalian yang mungkin dalam waktu dekat mau pulang silakan angkat tangan. Dalam waktu dekat. Nggak nunggu setahun lagi, nggak nunggu sekontrak lagi. Coba yang dalam waktu dekat. Bulan ini atau bulan depan atau 2 bulan lagi atau 3 bulan lagi ada nggak? Coba kalian komen. Pasti jawabannya nggak ada. Majikan aku di rumah terus, cuman bapak yang kerja lah kan. Sekarang saya tanya lagi pertanyaan berikutnya adalah yang mau pulang dalam waktu dekat ini loh, yang nonton saya ini loh, tolong dikasih jawabannya. Kemarin ada sih sempat 2 bulan lagi ini eh, Mbak Uni. Jadi ada beberapa satu kalau nggak dua. Saya insya Allah bulan depan los. Mbak Ana insya Allah bulan 4 tahun ini. Oh ya dalam waktu dekat ini benar ini Mbak Ana. Dalam waktu dekat ini. Kelihatannya sampean harus diajak ngonten ini Mbak. Nanti kalau di Indonesia download aplikasi Zoom ya. Kita ngonten Mbak Ana. Kan longgar di Indonesia. Kita ngobrol. Kalau sampean mau bikin konten sekalian bahasa Kantonis aku seneng. Nah, ini dalam waktu dekat Mbak Ana. Coba yang lain dalam waktu dekat. Kira-kira teman-teman ada nggak yang sudah mau pulang? Karena rata-rata teman-teman itu betah, kerasan ya. Mbak Ana udah 22 tahun satu majikan. Dia kan. Penontonku ngeri-ngeri guys. Asli ngeri. 22 tahun men. Wow. Belas kontrak. Huh, saya nggak bisa bayangin. 22 tahun itu hampir sama bojoku loh teman-teman. Di Hong Kong. Kalau 2003 berapa? Sekarang 2024. 2025 ya. 2025 dikurangi 2013. Ya. Oh, camto sama bojoku sampean. Gila. Gila. Sama. Guys, persis. Ini angkatannya bojoku Mbak Ani. Gila. Itu cek 2003-nya. Nah, sebelum 2003 majikan nih Mbak Ana. Loh. Nah, kembali lagi kita berbicara risiko. Duh kan, podo 2003 aku datang. Ya wis podo. Bosen Mas Andro kerja satu majikan jenuh. Nah, jadi gini ya teman-teman. Risiko itu banyak banget. Ya, kan? Risiko kehilangan suami. Risiko anak yang tidak menghargai. Ya kan? Risiko keluarga yang memusuhi. Ya kan? Resiko cocote tonggo, kehilangan suami, resiko harta bendanya dihabiskan suami. Itu kan bagian dari resiko ini. Terus resiko gaya hidupnya juga berubah. Yang paling parah teman-teman itu ada yang bercerita ke saya itu kontennya baru masuk besok. Anakku nggak nganggep aku mas, karena kecilik saya tinggal hampir 22 tahun. Aku tidak mendidik anakku. Nah ini Mbak Mai Hendrik, Rahayu, Mas Sandro juga besti-besti. Jadi saya bercerita malam hari ini itu sebenarnya bercerita tentang resiko yang kalian hadapi. Sekarang ibunya ketika telepon dengan saya, anakku tidak menghargai aku. Anakku kalau dijak omong kok koyoke gak ngajeni.
Pak Mai Handrik pokoknya terima kasih. Aku resiko kehilangan suamiku meninggal kecelakaan di tahun 2011 loh. Bayangkan kehilangan orang tuanya dan tidak bisa nengok. Lah, aku tuh kalau ngerasain perih loh teman. Resiko ke jadi kalau ikut berempati ya teman-teman, ikut membayangkan rasanya itu mungkin wis gak iso ngrasakno lah teman. Ya kan? Rasanya itu piye? Wong aku aja di Hong Kong itu ibuku meninggal langsung dang-dang mulai. Ibuku loro itu langsung dang-dang mulai. Lah sedangkan kalian kan nggak seperti itu. Bapak aku sanggup guys. Nggak bisa lama-lama ini. Jadi kembali lagi ya, kita bicara ya teman-teman semuanya. Bahwa resiko-resiko kehilangan suami, resiko-resiko anak itu sudah tidak menurut dengan kita. Resiko-resiko kehilangan harta benda, resiko-resiko orang-orang tersayang kehilangan, resiko waktu golden period yaitu masa-masa di mana harusnya kita bersama anak kita itu tidak ada. Family time nggak bisa didapetin. Ini kalau dihitung kerugian secara materi itu besar sekali loh teman-teman. Menurut saya. Dan itu kalian melakukannya. Kalian menghadapinya sampai detik ini. Kalian menjalaninya. Wow. Tetapi ketika kalian akan ditanya, eman nggak meninggalkan Hong Kong? Saya nggak, yo eman jani. Nah, pasti jawabannya kan begitu. Pasti jawabannya akan eman. Ya, teman-teman. Mbak Rembulanku. Coba saya tanya, siapa yang masih ngerasa eman meninggalkan Hong Kong angkat tangan? Hong Kong ini ditinggal kok eman. Coba. Wes, ada Mas Egi. Ada Kakak Egi. Ada Mbak Rembulanku. Wes, cocok ini. Ayo, kita lanjutkan diskusinya. Ya, siapa yang ngerasa eman atas resiko-resiko yang akan kita terima ketika kita sudah menjalani di Hong Kong? Saya, loh Mbak Rembulanku langsung jujur saya. Ayo. Jadi kita mendapatkan resiko, tapi kita juga merasa sayang, merasa eman, merasa nggak siap. Nah ini loh teman-teman. Untuk sekarang masih tidak bisa meninggalkan Hong Kong karena hidup di Indonesia tidak ada jaminan untuk hidup yang layak. Nah kan berat mau meninggalkan Hong Kong, tapi aku udah 50 tahun. Resikonya nggak pegang duit banyak. Lah ini yang akan sebenarnya kita bahas. Nggak sebanding loh teman-teman. Resiko yang kalian hadapi dengan sesuatu yang kalian dapatkan menurut saya loh, menurut saya. Itu nggak seimbang. Tapi kenapa kalian menjalankannya? Pingin apa kudu diempet. Makanya dari sekarang saya membesarkan Facebook Pro. Saya bikin akun baru khusus untuk makan-makan sampai akun saya stabil. Baru saya nanti pensiun. Monggo, silahkan. Ya, jadi sebenarnya kontroversi terus juga boleh kok kakak Egi. Tapi kalau makan ya hati-hati. Kemarin ada yang
bikin konten makan terus akhirnya meninggal karena kebanyakan makan. Mbak Ana, umurku sudah 50 tahun lulu. Mbak Tika, Waalaikumsalam, selamat pagi. Siap nggak siap harus proses lagi Indonesia lagi Mas Andrew. Nah, inilah teman-teman. Sebuah dilema, sebuah permasalahan dan sebuah persoalan yang sampai hari ini dan detik ini akan selalu menjadi kajian atau bahasan kita. Berat meninggalkan Hong Kong dan terus mau ngapain di Indonesia. Lebih ke usaha kayaknya saya pilihan kalau siap pensiun ya. Jadi ketika saya ditanya sebenarnya banyak yang bisa saya sampaikan. Karena kalau cuma mengandalkan uang tabungan akan habis, sedangkan aset tanah atau apapun tidak bisa untuk kehidupan sehari-hari. Tapi kalau sampai tua bangka harus masih kerja ya saya juga tidak mau. Luar biasa ya teman-teman. Makanya kan sebenarnya saya juga menggali, tapi di akhir 2000 di akhir 2024 ternyata ada konsep. 2024 itu ada konsep. Dan saya kemarin pulang 1 minggu juga, kalau ataupun saya sekali lagi, saya harus pulang. Saya sudah siap. Dan sebenarnya pun ketika istri saya mau diajak pulang, ya aku gelem. Mbak Andaru Lintang. Jadi gini, teman-teman, ini dibalik sebuah risiko ya, kita bercerita ya teman-teman. Jadi bagi rata-rata teman-teman kan sudah punya rumah. Dan ternyata teman-teman, sekali lagi, dan ternyata, ya kan, sekarang usaha pun percuma kalau nggak punya tabungan yang banyak karena di Indonesia usaha apa yang tidak ada butuh konsisten, butuh kesabaran. Di umur segini baru buka usaha dan kesabaran saya rasa sulit. Makanya nggak heran banyak yang umur 50 balik lagi. Makanya ini aku pensiun mau ternak kambing sama tani padi. Oke Mbak Anda, Mbak Ana, jos semangat. Mbak Miato. Panjang sekali. Jadi sekali lagi, Mbak Purwanti Roles, selamat pagi. Jadi banyak sekali sebenarnya pilihan ke Indonesia, teman-teman. Cuman terkadang kita itu berpikirnya adalah ketakutan. Terus di mana bahwa yang setiap bulannya kalian bisa menerima 10 juta, di saat pulang itu 10 juta itu hilang. Woi, Mbak Andaru Lintang, selamat pagi. Siap. Jadi ketika tidak aku belum main ke rumah Pean Mas Ojo mulai sih aku dorong rasani sayur naga. Telat mengikuti enggak telat. Jadi sayur nangka ya nanti kita. Besok makan besar juga, besok banyak anak rame makan-makan. Jadi eh, kembali lagi ya, saya sudah ready. Dari sekarang saya sudah melalui BPJS dan kartu KIS biar nanti masalah kesehatan udah aman terkendali. Kalau cuma untuk makan saya mampu, tapi sih tidak mau, saya mau hidup yang enak, layak dan bersenang-senang. Ada konsep ya sekali lagi saya bilang. Hidup biasa, tidak kaya tapi bahagia. Nah ini konsep sebenarnya. Bahkan sekarang itu ada slow living namanya. Ada konsep juga namanya slow living. Slow living. Tapi karena memang kadang kita itu masih iya ya. Aku pingin makan enak kok. Aku pingin apa jenenge? Mampir di restoran. Waduh, aku ingin jalan-jalan dan semua. Tapi sebenarnya kebutuhan itu tidak terlalu penting-penting amat buat kita.
Untuk sekarang belum meninggalkan Hong Kong tapi kerja sambil OTW prepare tambah invest tetapi tetap ada planning untuk segera usaha di Indo. Wise. Mbak Eliza Natasa nyimak Mas Andro dan Mbak Yuli sehat selalu. Amin. Terima kasih doanya. Nah, jadi sebenarnya bukan jumlah tabungannya, bukan jumlah gajinya, bukan jumlah uangnya, tapi mindsetnya. Mindsetnya ya teman. Ketika kalian bertanya, apakah bisa saya tinggal di Indonesia tapi masih punya penghasilan di Hong Kong? Jawaban saya bisa. Sangat-sangat bisa. Caranya biar agar uang datang ke kita tanpa kita bekerja. Nah, ini Mbak Rembul. Yang pertama caranya ya saya kasih tahu. Namanya bangunlah personal branding. Nah, bingung nggak? Ayo silakan tangkap. Bangunlah personal branding. Karena mindset ya teman-teman. Mbak Singlau. Personal branding itu sesuatu yang Anda lakukan supaya orang lain, orang kalayak semuanya itu tahu Anda itu siapa, Anda ngapain, Anda bagaimana, dan apa yang bisa Anda lakukan. Tanpa kita bekerja, bisa menurut saya. Bukan tanpa bekerja ya, kita bekerja tapi bekerjanya nggak terlalu ngoyo, Mbak. Atau bekerjanya itu pas-pas. Nah, ini tadi saya mendiskusikan. Ini tadi saya belajar, kalau kalian simak eh, Facebook saya, dalam 20 hari, uang 1.900.000 itu bisa jadi 2.800.000, 2.900.000. Kalau kalau hidup cuma makan tidur itu bukan hidup. Saya ingin tetap bisa seperti di Hongkong, makanya apapun saya kerja online meta, jual foto website dan berteman sama orang-orang yang berguna di masa yang akan datang. Slow living. Slow living. Jadi menurut saya bisa kemarin slow living. Hal yang sederhana ya teman-teman. Hal yang sederhana saya pelajari ini boleh kalian mendengarkan aja atau menyimak. Ya kan? Pernah belajar soal personal branding cuman belum nyimak semuanya. Nah, belajar Mbak. Saya lakukan juga ini salah satunya ya, salah satunya. Saya memberi produk Cina. Nah, produk Cina itu ternyata produknya untuk membuat espresso. Espresso manual espresso namanya. Nah, kan dari Cina itu bisa kita beli. Terus kita bisa bawa ke Indonesia. Dan ternyata setelah saya datang ke Kediri, saya pasarkan, saya tanyakan, saya bawa ke tempat-tempat golongannya para pemain kopi, pengusaha-pengusaha kopi itu belum pernah melihat alat itu sama sekali. Kalau saya ngomong sama teman-teman, alat itu saya beli harganya 750.000 rupiah, 500 ya 350 yuan, ya itu 800.000. Setelah saya beli, saya pulang ke Indonesia. Mereka itu menduga harganya 3.500.000. Dari 750 ke 2 ke 3.500.000 itu kan selisihnya banyak. Saya hitung kalau kiriman paket pakai salah satu jasa paket, ternyata harganya masih masuk akal. Nah, ternyata ini bisa menjadi celah bisnis. Kalau kita itu jeli dan pinter ngambil situasi dan keadaan. Nah, begitulah teman-teman. Nah, saya juga mau coba sebenarnya. Ketika membeli agak sedikit, 3 atau 4 unit. Nah, saya pakai di Indonesia, saya mau kalkulasi hitungannya.
Bisa nggak saya dapat untung 1 juta satu barang? Dan sangat masuk akal kalau menurut hitungan saya. Jadi barang Cina. Bahkan ketika kita beli per biji aja sebenarnya juga masuk akal. Dan barang itu sebenarnya hitungannya juga nggak kena bea cukai. Kita bisa memilih ya teman-teman. Di Taubo itu kita bisa memilih banyak barang. Dan mana yang kira-kira bisa dipasarkan laku di Indonesia dengan market. Orang sekarang jualan di Shopee, jualan di Tokopedia dan Lazada. Itu sudah sangat umum. Bahkan di Facebook aja kita juga bisa jual. Saya benar-benar ya Mbak Titin Catin, selamat malam. Saya benar-benar kayak canvassing nih, nawarin satu persatu, nawarin ke orang nanya. Tapi kan marketnya saya udah tahu. Saya mencoba ini teman. Di 2025 ini saya juga akan mencoba. Apapun saya coba. Yang pastinya jualan plus konten. Nggak perlu saya sebutkan ya pendapatan saya di Hong Kong dari konten itu bisa langsung dari ad-nya, bisa jadi dari offline-nya itu berapa. Itu menurut saya ya udah cukup sekali. Dan ketika Mbak Rembulanku tanya, bagaimana bisa seperti itu? Ya dari 2018 saya tekuni mempelajari YouTube. Nah, kalau Facebook Meta, ya sekali lagi ini Facebook Meta, itu 10 konten satu hari kita upload. Real. 10. Jadi bisa kita membuat 100 video itu untuk 10 hari. 200 video untuk 20 hari. 300 video untuk 30 hari 1 bulan. Itu ada hasilnya, teman-teman. Sebenarnya. Pertanyaannya, 10 video dengan durasi 1 menit setengah. Apakah bisa kita buat? Jawabannya bisa. Asalkan kalian effort. Kalau cuma 1, 2, 1, 2, 1, 2 ya kalau nggak kontroversi ya nggak boom. Kalau yang suka-suka kontroversi boleh. Pakai cara-cara yang ekstrim boleh. Ya, pakai cara-cara itu salah satu cara ya. Sekarang sebenarnya pulang ke Indonesia nggak berani itu karena mentalitas saja, bukan karena uangnya. Kalian kalian itu udah jago. Di Hong Kong itu kalian sudah jago. Kemarin waktu pulang ke Indonesia pendapatan YouTube saya sangat menurun. Sangat menurun. Tapi nggak ada masalah. Bisa penguyo. Kontroversi meski cepat viral. Silakan. Mbak Cutilska, pengen banget ke Hong Kong saya Pak. Lo, Mbak Cutilska. Yang lainnya sudah di Hong Kong, sampean baru mau pingin ke Hong Kong. Gak bahaya tak? Wih, nguyu kok banter ah. Kalian dengar teman-teman bojoku nguyu, oh, cerot, 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 cerot. Mantap. Kontroversi mesti cepat viral, boleh. Ya, sesuai selera aja. Kalau saya. Mbak Mentari Q, Repulse Bay. Bener, apa kontroversi, tapi sebenarnya enggak juga. Kalau kontroversi boleh, akhirnya harus konsisten juga kontroversi terus loh ya. Kontroversi itu harus terus kontroversi terus ya. Jangan nggak membuat kontroversi. Itu ya setengah rada mikir tapi ya gak apa-apa. Kadang kontroversi, kadang enggak. Enek sing enek kontroversi ya kontroversi. Katanya laki-laki banyak di Hong Kong, Pak. Oh, ya banyak sekali Hong Kong. Laki-laki yang resmi, bekerja legal ada, yang ilegal juga banyak. Ya, siap-siap aja, wis. Banyak sekali.
Harusnya hal begini KJRI yang bahas buat edukasi ke rakyat cara mengelola uang, dampak minjem uang apa biar TKW itu sukses bukan malah diem-diem. Ya kan saya yang lakukan aja Kakak Egi kalau nunggu mereka berbicara yang kayak gini ya capek lah. Wis kita aja yang gantiin dah langsung saya yang ngomong aja. Jadi mental sebenarnya pulang itu hanya mental saja. Merasa kita tidak ada kemampuan, merasa kita tidak percaya diri, merasa kita bahwa kurang, terus keperbedaan angka di apa namanya dari 10 juta terus tiba-tiba tidak menerima. Banyak banget ya teman-teman. Sekali lagi saya sampaikan, Hong Kong itu market. Hong Kong itu market kalau buat teman-teman. Kalau kalian yang pertama mau jual mau makan-makan terus konten ya sekalian nanti di Indonesia kalian jual daun singkong di vakum, daun pepaya di vakum. Udah tahu SJM-nya rendah, kalau KJRI tugasnya catat mencatat saya juga mampu, nggak perlu sekolah tinggi. Kerja jadi KJRI kalau kerjanya mencatat doang mah KJRI. Udah nggak usah membahas KJRI lah, nggak penting. Di sini kita tidak membahas KJRI dan kita tidak membahas instansi-instansi yang memang tidak memberikan dampak yang signifikan ya. Kembali lagi ya teman-teman. Kembali lagi ke fokus kita adalah bagaimana risiko-risiko yang terjadi ketika kita berangkat ke Hong Kong dan bagaimana kita pulang. Mas Andrew minta surat apa dari majikan untuk pengajuan visa ke Korea? Waduh, ya minta izin, Mbak. Minta izin, bolehkah ke Korea? Ya, majikannya harus majikannya ini mengizinkan untuk berangkat ke Korea. Nah, kalau boleh ya disilahkan. Diajukan di Admiralty, Mbak. Konsulat Korea. Sampai maju, kalau ternyata boleh, hanya surat. Kalau nggak boleh dan majikannya harus datang, ya silahkan. Harusnya kita tahu JM kita rendah sekolahnya SD SMP. Paling tidak SMA itu pun dengan segala kekurangan pengetahuan dan lain-lain. Tapi negara tidak hadir. Yang pintar makin kaya, yang bodoh makin susah. Bahas yo bermutu aja. Ya, nggak apa-apa. Kakak Egi komen tentang KJRI silahkan. Tapi saya tidak akan meranah ke sana. Saya tidak akan membahas sesuatu yang tidak ingin saya menambah nama, menambah hal yang tidak baik. Kalau dia tidak melakukan ya sudah. Kita bahas yang melakukan. Mbak Mentari Q sudah bisa ya. Jadi meminta surat izin bahwa mengizinkan sampean untuk ke Korea dan kemudian balik ke Indonesia, sampean bawa suratnya, tanda tangan majikan, nomor KTP nggak mungkin ya ditunjukin, nama, kontrak kerja sampean, alamatnya. Kalau ternyata nanti konsulat Korea tidak memberikan izin ya, atau bertanya kira-kira saya bisa nggak. Karena saya dalam bawah di bawah kontrol kendali majikan saya, ya boleh majikannya suruh ke sini. Nah, itu boleh. Tapi kalau nggak bisa, namanya usaha silahkan dicoba. Monggo. Jadi kembali lagi ya mental. Ya, sekali lagi saya sampaikan, jual apa namanya daun pepaya, jual daun singkong yang sudah dijual brengkes, sebenarnya apapun dikemas yang cantik, difoto yang cantik, ya kan, kemudian dipromosikan. Kalau kalau kita lihat ya teman-teman, kalau lihat kalian tahu kontennya King Abdi ya teman-teman. King Abdi yang suka masak laki-laki, Master Chef, audisi Master Chef dan gagal. Itu ngeri loh teman-teman. Endorse-nya. Terus ketika di awalnya kayak gimana? Terus kalian tahu nggak dalam gaya style memasaknya itu tidak diukur 5 bawang putih, 5 bawang merah, apa dikira-kira aja dia kupas-kupas bawang, kupas-kupas bawang merah, bawang putih, sambal, cemplungin di blender, warber, warber, warber.
Dalam durasi 1,5 menit dia sudah jadi masakan. Dipotong-potong aja. King Abdi itu contohnya. Salah satu contoh konten kreator yang juga bisa kalian lakukan. Bahkan itu bisa kalian lakukan masakan Hongkong. Masakan Hongkong yang pernah kalian masak itu kalian praktekkan. Tahu mantan MasterChef Indonesia? Ya. Itu coba kalau kalian merhatikan masaknya. Kalian perhatikan aja masaknya. Bawangnya berapa, bawang merahnya berapa, cabenya mereka berapa, terus bumbunya itu di pure. Nah, itu kekhasannya ada di situ, teman. Mbak Ardiana Ana. Jadi mindset saya berani kok teman-teman ya. Ketika kalian mau pulang, kemudian kalian tanya ke saya, rencananya apa yang harus kita persiapkan di 100 hari setelah pulang ke Indonesia. Saya bisa, sampean mau nyatet semuanya, saya bisa kasih. Hari pertama apa, kedua apa, ketiga apa, keempat, tapi tinggal kalian konsisten nggak jalaninya. Bisa, teman. Tidak ada yang tidak bisa. Tinggal kekonsistenan kalian aja persoalannya. Karena gini, sesuatu itu ketika kita lakukan selama 40 kali, 40 kali di setiap hari, itu akan menjadi kebiasaan. 40 kali akan menjadi kebiasaan. Ya. Nah, bagaimana cara kalian melakukan selama 40 kali? 40 kali itu hampir 1 bulan. Saya akan bikin konten menjadi cepu yang jualan ilegal dan online. Saya foto, saya laporkan biar ditangkap. Kayaknya seru. Silakan. Monggo, monggo, monggo. Boleh, boleh. Secara aturan Anda nggak salah. Nggak apa-apa. Bagi saya, secara aturan Anda tidak melakukan kesalahan itu. Let's do it. Lakukan. Saya tidak. Saya tidak mau melakukan hal itu. Jadi harus pulang ke Indo dulu Mas Sandro. Terima kasih Mas Sandro. Apa harus pulang ke Indo dulu? Kalau sampean kalau pulang ke Indonesia ya boleh. Tapi kalau enggak ya enggak apa-apa. Dicoba. Bahas apa Mas? Telat ini. Mbak Yamaha. Bahas resiko. Resiko kita berangkat ke Hong Kong. Nah, selain risiko kan solusinya. Solusinya apa sih? Sebenarnya tidak perlu nunggu pulang ke Indonesia kalian melakukan sesuatu. Buatlah resolusi dalam 40 hari yang harus kalian lakukan setiap hari dalam 40 hari. Itu akan menjadi sebuah kebiasaan. Yang penting konsisten. Kalau mau jadi cepu, bagus. Bawa kamera. Apalagi pas kena transaksinya sama wajahnya tak kasih tahu kena itu mantap itu. Ya teman-teman semuanya. Jadi 40 hari sebenarnya kalian itu di Hong Kong pun kalian melakukan aktivitas 40 hari secara terus menerus selama 40 hari akan menjadi sebuah kebiasaan. Yakin. Saya pernah soalnya Mbak Yamaha, waduh, aku disawer sama Mbak Yamaha, 18 Hongkong dolar. Terima kasih Mbak Yamaha. Sudah repot-repot saya diberikan saweran. Terima kasih. Jadi kembali lagi ya buat teman-teman. Saya pun memberikan saran kepada kalian. Dalam 40 hari itu harus dikerjakan apa setelah pulang ke Indonesia. Atau 40 hari kita kerjakan di Hong Kong itu ngapain aja itu saya bisa loh membantu. Tapi yang penting konsisten, komitmen. 40 hari kita akan lihat 1 bulan lebih 10 hari.
hal apa yang ingin sampean capai, hal apa yang sesuai dengan passion kalian, dan hal apa yang sebenarnya Anda mau. Itu bisa sangat menyesuaikan. Dan setiap individu dan individu yang lainnya bisa berbeda-beda. Ibaratnya konsultan deh, ya teman-teman semua. Jadi otak kita itu dalam 40 hari itu bisa. Dalam 40 hari kita itu akan merekam sesuatu yang kita lakukan secara terus-menerus selama 40 hari. Selama 40 hari, kalian melihat video 15 menit tentang edit video. 40 hari pertama. Jadi 40 hari itu melihat video. 10 kali melihat videonya. 10 kali mempraktekannya yang ada di video. 10 kali kalian menghasilkan. 10 di ke-40 harinya kalian mengevaluasi. Bisa kok teman. Yang jadi tidak bisa itu kitanya nggak konsisten. Membicarakan satu hal, satu topik, dan itu kalian lakukan secara berkali-kali. Saya aja live ini, kalau kalian perhatikan, saya live ini. Ngomongnya itu lebih dari 30 menit. Bahkan hampir 1 jam. Kenapa saya bisa melakukannya? Kenapa saya ngomong meskipun ngomong saya ada yang membosankan, memboringkan, atau ada yang nggak berminat. Konsisten itu susah. Lah, coba kalian tanya video saya yang ada di jam 10 ini saya ngoceh live ini ada sudah berapa kali? Sudah nggak sebulan? Sudah nggak 2 bulan? Kalian lihat saja. Saya diskusi ya teman-teman sama adik saya. Ketika bermain YouTube, dia sudah ogah-ogahan, dia sudah malas-malasan. Bahkan sebelumnya main TikTok, dia promo ke saya, pindah ke TikTok. TikTok itu gini, 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 gini. Kalau orang yang nggak telaten, ya susah konsisten. Nah, berarti kalau nggak bisa konsisten itu yang salah siapa? Yang keliru siapa? Yang nggak benar siapa? Saya tanya. Saya dulu apa ya bisa konsisten ngomong? Jawabannya iya. Saya hampir 7 tahun. 7 tahun. Saya bekerja di tempat di mana saya harus ngomong. Makanya sekarang kalau saya nggak ngomong, lidah saya itu keluh. Lah persoalannya adalah yang kita omongkan itu ada nilainya nggak? Saya nggak pernah akan nyuruh orang lain ngomong. Saya nggak pernah nyuruh orang lain bikin ini, begini, begini. Misalnya nggak, bukan ya. Saya lebih baik saya melakukan. Nah, saya lakukan terus. Saya bikin konten dari 2018 sampai sekarang 2025. Kalian boleh lihat berapa konten yang sudah saya buat. Bahkan itu semuanya saya simpan. Nah, pertanyaannya, bisa nggak itu kalian lakukan? Bisa. Yang nggak bisa, yang bilang nggak bisa itu berarti tidak memang benar-benar punya kemauan. Wong, wong kalian ya, kalian aja. Kalian gini aja, contoh sederhana aja. Kalian beliau daun pepaya atau daun singkong. Dan setiap minggu kalian rebus daun pepaya dan daun singkong. Mbak Rima Sari. Terus setiap minggu kalian bawa. Rebus bawa, rebus bawa, rebus bawa. Ketemu kalian, kalian ajak makan atau kalian kasih rebus bawa, rebus bawa, rebus bawa. Suas lama-lama kalian akan dikenal. Mbak, godong katesnya ada. Mbak, daun singkongnya ada.
Posting aja segala sesuatu yang berhubungan dengan daun singkong, daun pepaya, daun ketela rambat. Posting lah 40 hari. Nggak usah yang ribet-ribet, teman-teman. Setelah kalian posting, kalian posting, tiap hari kalian posting. Yakin lama-lama kalian akan dikenal pengepul daun pepaya, daun singkong, daun ubi rambat. Kalau nggak percaya kalian buktikan. Jangan putus loh ya. Postingan itu jangan putus. Postingan daun pepaya semua. Wong kalian itu posting makan aja. Makan di mana aja. Hari Minggu itu kalian posting. Hari Minggu tok. Bahkan kalian posting sehari-hari kalian itu loh. Kalian posting tok. Cuman persoalannya kadang di rumah majikan ada kamera. Ya wis, kalau di rumah ada kamera ya pas hari Minggu. Nah hari Minggu kapan? Hari Minggu, Minggu ya kan. Bikin 7 video. Ya tinggal durasi. Durasinya 10 menit, 7 video. 70 menit. 70 menit itu nggak sampai 2 jam loh guys. 1 jam lebih 10 menit. Ya udah bilang, kita fokus di 3 jam pertama untuk bikin konten aja. Ada nanti yang membuktikan. Nanti saya ajak podcast atau saya bikin konten. Orang yang sudah ngumpulin videonya sampai 100 video atau 200 video. Dan nanti ketika kita naikkan di konten atau naikkan di Facebook atau naikkan di semua sosial media, dampaknya seperti apa bisa kita. Oke, risiko di Hong Kong banyak sekali. Kehilangan bojo, kehilangan suami, kehilangan harta benda, kehilangan keluarga, tidak dihormati anak-anak, kehilangan masa kecil dengan anak-anak, kehilangan segalanya, kesedihan, kesumpekan. Aku posting soal makan, hiking, liburan, malah dikira liburan mulu sama banyak duitnya Mas Andro. Alhamdulillah. Oke, buat teman-teman semuanya, saya tunggu kalau kalian mau membahas tentang 40 hari ke depan apa yang kita lakukan untuk membuat kita jadi lebih baik. Saya akan tunggu. Saya tidak hanya akan membahas sebuah masalah, tapi saya akan juga memberikan solusinya. Pertanyaan dan persoalannya, apakah kalian mau melakukan solusi yang kita diskusikan, yang kita komitmenkan, kita tulis, dan kalian jalan, itu kalian yang bisa jawab. Selamat malam, selamat bermalam minggu, selamat berlibur bagi besok yang libur, yang lembur selamat berlembur, dan keep stay tune di YouTube channel and see you next video. Bye-bye, sehat selalu semuanya.